kecil bangun adik-adik. Bangun dari tidurnya. Kalau bangun tidur ingat Allah enggak? Langsung ingat Allah, anak soleh. Kalau bangun tidur langsung ingat Allah. Jangan bangun tidur. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jam berapa nih? Permainan Tom Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dulu main HP. Boleh nggak? Anak itu bangun dari tidurnya kemudian menemui sang ayah. Ayah, aku mimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Maksudnya apa ya, Ayah? Anak soleh langsung tanya kepada ayahnya. Ternyata dua orang ini adalah dua orang yang hebat. Anaknya akan menjadi orang hebat. Ayahnya adalah seorang nabi. Ada yang tahu? Siapa mereka? Ayo. Siapa mereka? Nabi Yusuf masih kecil dan ayahnya yang bernama Yakub. Nabi Yakub. Lihat adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf kecil menyampaikan mimpinya? Ya, aku tadi malam mimpi ada 11 bintang, bulan sama matahari semuanya sujud kepadaku. Maksudnya apa ya? Jangan ceritakan kepada saudaramu. Ya, nanti mereka bisa membuat bahaya dirimu. Oh, berarti aku nggak boleh cerita sama kakak-kakak ya? Betul, nah. Jangan cerita. Baiklah. Kemudian Yusuf tidak menceritakannya adik-adik. Karena Yakub alaihi salam tahu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu bahwa Nabi Yakub sudah dikasih tahu Yusuf akan menjadi seorang nabi. Dia akan diuji oleh Allah. Nah, lalu berjalan waktu ke waktu. Adik-adik, di Indonesia juga sama. Anak-anak kecil kalau bangun subuh ada ayam berkokok langsung bangun. Aku juga nak bangun nak sholat di musola. Bangun, berangkat ke masjid, wudhunya rapi, bersih, wudhunya semua sempurna. Kemudian sholatnya juga nggak main-main. Allah Akbar. Main-main dah? Enggak. Sama seperti santri di rumah Hafiz Awa ini. Semuanya sholatnya rapi, tapi ada anak durhaka sholatnya berbahaya, jadi membahayakan temannya. Allahu Akbar. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil adik-adik rapi, nurut dan patuh sama orang tuanya. Lihat apa yang terjadi. Kata kakaknya yang paling besar, kita kelihatannya tidak disayang oleh ayah. Oh iya, nampaknya kita dianatirikan sama ayah ya. Ayah lebih sayang sama Benyamin dan sayang sama Yusuf. Bagaimana nih kak? Begini, aku punya rencana. Bagaimana kalau kita celakakan Yusuf, kita bunuh Yusuf? Kakaknya yang satu ngomong, rasa kasihan. Oh jangan dibunuh, kasihan. Itu kan adik kita. Kita buang saja ke dalam sumur, nanti ada orang ambil, dijual kuda, dia terbawa ke tempat yang jauh. Hilanglah Yusuf dan ayah akan menyayangi kita semua. Ide bagus. Ayo kita bawa. Izin sama ayahnya. Ya, boleh nggak kami sore ini main-main? Anak, biasalah main-main anak-anak ya. Kami ajak Yusuf ya boleh. Hati Nabi Yakub langsung terasa, wah ini akan terjadi sesuatu dengan anak kesayanganku nih yang namanya Yusuf. Tenang ya, kakaknya yang paling besar. Kami tidak akan mencelakainya, kami akan menjaganya. Benar ya, kata ayahnya. Iya siap. Dibawa oleh Yusuf, dibawa adik-adik, kemudian Yusuf dimasukkan dalam sumur kering. Ceplung, masuk sumur dalam, ditinggal. Pas pulang,
Ya, ketika sudah pulang kakak-kakaknya bawa baju gamisnya Yusuf yang sudah berlumur darah. Ternyata darahnya darah palsu, bukan darah asli. Maaf ya, sampai di rumah. Kami tadi sedang meninggalkan tempat kami, kemudian Yusuf kami suruh jaga barang-barang kami dan kami berlomba ya. Tapi ternyata Yusuf ya. Seperti itu ada. Ayahnya langsung sedih, menangis melihat gamis bajunya Yusuf itu sudah berlumur darah. Pikirannya Yusuf dimakan serigala. Padahal mereka senang. Yes, kita berhasil. Kata setan di belakang. Kamu berhasil, teruskan akan aku bantu. Kata setan yang di belakang. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Ayahnya merasa sedih, menangis terus. Ayahnya buta. Kenapa ayahnya? Buta, menangis terus-menerus, sedihnya tidak kepalang karena anak kesayangannya hilang. Ayahnya pun menjadi buta. Apa yang terjadi dengan Yusuf dalam sumur? Datanglah orang. Berhenti! Hei kau bilang, kita istirahat di sini. Kita cari air. Ambil air. Oh, ini berat sekali. Apa ini? Oh, bukan air. Hei, sini. Aku menemukan seorang anak kecil. Ini bisa kita jual. Diangkat Yusuf tadi, pegangan tali, timba, angkat ya. Lumayan. Akan aku jual kamu. Akan menjadikan budak. Dijual dengan harga murah karena mereka nggak suka dengan Yusuf melihat saat itu. Dijuallah Yusuf, dibeli oleh seorang yang kaya raya, Al-Aziz, seorang raja. Kemudian Yusuf kecil tadi dirawat adik-adik sampai besar, ganteng, bersih, baik anaknya. Ternyata adik-adik, Yusuf membawa sesuatu kabar yang besar sekali kepada kita. Apa itu? Ternyata Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah besar, bujang, ganteng, apa yang terjadi? Dia difitnah, kemudian dia memilih penjara. Daripada aku berbuat maksiat ya Allah, lebih baik aku di penjara. Penjara lebih baik daripada aku berbuat maksiat. Dan betul, sama Allah dipenjarakan. Masuk Yusuf ke dalam penjara. Masuk 2 orang lagi di penjara itu bermimpi. Wahai pemuda, kami masuk ini bermimpi. Salah satu mimpi kami adalah kami membawa makanan, kemudian makanan itu diambil oleh burung. Apa arti mimpi kami itu? Jadi ternyata mimpinya diterjemahkan oleh Nabi Yusuf. Kamu nanti akan mati, yang satu akan disalib, dan nanti kepalamu akan dimakan oleh burung, sebagian kepalamu dimakan oleh burung. Kata Nabi Yusuf dalam penjara itu. Wah, hebat sekali kamu bisa menafsirkan mimpi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Sang Raja Al-Aziz tadi berdiri kemudian menyampaikan, siapa di antara kalian yang bisa menerjemahkan mimpiku? Aku bermimpi ada 7 ekor sapi besar-besar, kemudian memakan sapi yang kurus-kurus. Pernah dengar? Kemudian ada gandum atau padi yang gendut, besar, subur. Kemudian juga ada seikat gandum juga yang kurus kering, tidak bagus bentuknya. Apa artinya? Oh, itu mimpi kosong, kami tidak bisa. Lalu orang yang sudah keluar dari penjara tadi, hai Tuhan, aku tahu di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi ini. Izinkan aku menemui dia, antar aku kepadanya, utus aku kepadanya. Diantar. Keluarlah Yusuf. Panggil Yusuf. Panggil. Wahai Tuan Raja, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk itu berarti engkau harus menanam tanaman pangan selama 7 tahun berturut-turut. Karena 7 tahun setelahnya engkau akan kehabisan makanan. Simpan baik-baik. Padi itu jangan kau habiskan. Sebagian saja kau makan, sisanya kau simpan. Karena akan datang masa susah nanti. Dan betul terjadi adik-adik. Akhirnya Nabi Yusuf, sini. Kamu ini anak hebat. Kamu ini pemuda hebat luar biasa. Kamu harus dekat dengan aku. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Siapa yang cinta kepada Allah?
Sekarang Kak Bambang tanya, siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Allah, bukan ibu ya. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Lagi, siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu? Lagi, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Yuk baca tasbih sama-sama. Subhanallah yang keras. Walhamdulillah lagi. Subhanallah walhamdulillah. Allah keren gak? Allah hebat gak? Hebat adik-adik. Mau lanjut ceritanya? Lalu Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara. Kenapa? Karena dia pegang uang kerajaan. Dia yang minta, wahai raja, angkat aku jadi bendahara. Aku adalah orang yang amanah, yang baik. Dan betul adik-adik, mimpinya Nabi Yusuf ketika kecil mulai terwujud. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Lihat apa yang terjadi. Lalu datanglah saudara-saudaranya yang jahat tadi ke kerajaan Mesir, minta bantuan karena terjadi susah pangan. Wah Tuhan, tolong kasih kami gandum, tolong kasih kami makanan. Ya sini, kata Yusuf. Mereka nggak kenal, ternyata itu adiknya. Sudah jadi seorang bendahara di kerajaannya Al-Aziz. Sini. Nih, karung-karung ini isinya makanan, bawa pulang. Kemudian pengawal, nanti kembalikan barang-barang yang mereka bawa. Jadi ditukar. Tadinya pengen tukar barang, tapi Yusuf nggak mau terima. Masukkan lagi, masukkan dalam karung, ditutup sama gandum, bawa pulang ke rumah. Ayah, kami dapat makanan, kami dapat gandum. Banyak sekali ditumpuk. Kemudian pas dibongkar, hah? Ini barang-barang kita ya? Berarti orang itu baik ya? Sudah lah ya. Dia ngasih syarat aku untuk membawa Benyamin ke sana. Oh, ayahnya langsung lesu, matanya buta. Oh, jangan lagi nak. Yusuf saja tidak kau jaga, apalagi Benyamin sekarang yang kau bawa. Ya, orang sana baik ya. Kami janji, kami bersumpah demi Allah akan menjaga adik kami yang bernama Benyamin. Akhirnya dengan berat hati Benyamin dilepaskan, dibawa lagi. Benyamin dibisiki, Min, ini saudaramu. Nah ya, jangan takut, ini saudaramu. Mereka nggak kenal dengan aku. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Datang, cucu, minta lagi. Wahai Tuhan, makanan kami habis. Tolong dong kasih kami lagi. Dong, apa yang terjadi ketika itu? Ada yang menyembunyikan cangkir atau takaran seperti mangkok ke dalam gandumnya. Lalu pengawalnya berteriak, "Hei, kafilah, sini. Di antara kalian pasti ada yang mencuri." Hah? Emangnya kamu hilang apa? Aku kehilangan cangkir takaranku. Begitu adik-adik. Lalu dicurigai. Kalau kami tidak mencuri bagaimana? Kalau engkau termasuk orang yang tidak mencuri maka bebas. Tapi kalau engkau ketahuan bohong maka ada hukumannya. Adik-adik, diperiksalah karungnya tadi, ternyata ketemu ada mangkok emas. Mangkok emas disembunyikan sengaja untuk menguji mereka. Dan adik-adik, mereka bebas dari hukuman karena siapa? Dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah, jangan dihukum. Ini saudaraku semua. Hah? Kamu saudaraku? Iya, aku Yusuf. Hah? Gak mungkin. Yusuf yang pernah aku buang itu ke dalam sumur. Iya, aku Yusuf. Kalian sudah berbuat salah. Maka orang-orang yang sabar, orang-orang yang patuh sama Allah akan ditolong oleh Allah. Ah, kamu Yusuf, hebat sekali. Lalu minta maaf. Mereka pun pulang bersama-sama membawa bajunya Nabi Yusuf lagi. Nabi Yakub sudah mencium dari jauh. Oh, ini
ada bau Yusuf. Ada bau Yusuf, matanya buta kan. Pas sudah sampai, anaknya kasih, ya ini gamis titipan dari Yusuf, anak tersayangmu yang ada di Mesir sana. Usapkan baju itu ke wajahmu ya, maka engkau dengan izin Allah akan melihat lagi. Diusap gamisnya Nabi Yusuf tadi, diusap. Set. Allahu Akbar, sudah bisa melihat lagi. Lalu Nabi Yakub diantar ke Mesir, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langsung didudukkan di tempat yang istimewa di singgasananya. Masya Allah ya adik, mereka pun akhirnya bersaudara lagi. Siapa yang merusak hubungan mereka tadi? Setan. Mau jadi teman setan? Gak mau. Siapa yang ingin jadi tentara? Nah, putra perempuan boleh, tentara laki-laki. Siapa yang ingin menghafal Quran? Masya Allah, harus rajin ya. Sholat subuhnya harus semangat. Siapa yang ingin jadi Pak Dokter? Gak boleh takut cacing. Siapa yang ingin jadi ustazah? Siapa yang ingin jadi pocong? Ada dua yang ingin jadi pocong, satu dua. Lihat adik-adik, orang-orang soleh seperti nabi-nabi kita itu semuanya disayang Allah enggak? Adik, kalau ada yang sholat main-main, kira-kira temannya siapa? Temannya setan. Mau tidak nanti di akhirat ayahnya Afkar mana? Afkar ya? Iya. Ayah Afkar mana? Nggak ada. Cari dulu. Sama Allah disuruh cari keliling pau nggak ketemu. Keliling sama lamun nggak ketemu, keliling kau nggak ketemu. Akhirnya celing. Itu ayah. Ya, sini ya. Iya no. Habibie lari. Ada apa nak? Katanya. Ya, aku dapat pesan dari Allah, katanya kau suruh menghadap kepada Allah. Baik? Kayaknya kabar baik nih. Ditanya ayahnya Afgan, Pak, dulu pernah mengajari ngaji ya ke Afgan? Iya, kata ayahnya. Dulu pernah buka rumah tahfiz? Iya, banyak santrinya. Alhamdulillah atas izinmu ya Allah. Baiklah, karena begitu Afgan sudah hafal Quran, maka hadiahnya apa deh adik? Apa hadiahnya? Mahkota. Mahkota yang terangnya lebih terang dari cahaya yang masuk ke rumah. Sling dipasang ke Ustaz Habibie. Sling ke ciri. Oh, itu ayahnya Afgan. Kemudian apa? Nama siapa? Rama. Ini Akbar. Rama, Akbar, panggil ayahmu, ibumu. Datang semua. So pasti mahkota juga. Sling. Ya Allah, ayah ibuku sudah dikasih mahkota kehormatan. Aku dapat apa? Tenang nak, jubah kehormatan. Wah, jubahnya mengkilap, bercahaya, kemudian harum pokoknya. Bagus sekali, nggak ada di tukang jahit. Langsung dari Allah. Wah, bagus sekali ya Allah. Itu hadiah untukmu. Lalu, pengen masuk surga? Mau dong masuk surga sama ustazah. Boleh? Boleh, tapi mati dulu. Hah? Iya dong, mau masuk surga harus meninggal dulu. Oh iya, yang masih hidup di dunia itu cerita nanti ya dapat jubah. Iya betul, sudah siap mati? Jangan ya. Nanti ayahku baru beliin sepeda, masa aku mati? Belum naik loh sepedanya. Tapi kata Allah nih catatannya, hari Ahad jam 9 tepat kamu akan meninggal di kamar. Hah? Sekarang hari Ahad? Jam 9? Nanti sekarang? Iya betul. Jangan dong. Tidak bisa ditawar nak. Kamu kan anak soleh menghafal Quran. Iya sih, tapi pengen naik sepeda. Naik sepeda sebentar ya. Enggak bisa nak. Sudah siap belum? Ya sudah lah. Aku siap-siap ya. Silahkan anak soleh. Anak soleh langsung siap-siap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cabut. Malaikatnya turun hati-hati. Mencabut nyawa anak soleh tidak mau sembarangan. Pelan-pelan. Ayo dong malaikat cepetan.
belum sampai, turunnya pelan-pelan karena sayang sama anak ini. Malaikat pun makin dekat, dicabut dari ubun-ubunnya. Nggak nangis adik-adik, meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diumumkan di masjid, telah meninggal dunia seorang anak penghafal Quran 30 juz. Anak ini baik, yang bernama, siapa yang mau disebut namanya? Namanya Ahmad. Kemudian besok nyusul Fatimah, meninggal dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk surga. TikTok ya. Masuk. Masuk. Apa kata Allah? Sebentar. Ini anak penghafal Quran ya. Al-Qurannya datang. Cukup. Ya Allah, sebentar. Kamu siapa? Aku Al-Quran ya Allah. Mau ngapain? Aku mau membela anak-anak rumah tahfiz awak ini semuanya. Kenapa dibela? Mereka penghafal Quran. Jangan samakan mereka dengan ahli puasa. Jangan samakan mereka dengan ahli sedekah. Maksudnya gimana? Izinkan mereka untuk masuk pintu manapun yang mereka mau. Di surga nanti ada yang rajin puasa, pintunya sebelah sana. Yang rajin sedekah, pintunya sebelah sana. Yang berbakti sama orang tua, pintunya sebelah belakang. Tapi anak penghafal Quran bebas, mau pilih pintu yang manapun boleh. Enak gak? Aku mau masuk pintu yang ada AC-nya, kemudian aromanya stroberi, ada? Wah, ada kata malaikat. Silakan masuk. Masuk. Wow, di luar dugaan, amazing. Adik-adik, masuk pintunya pun luar biasa, di luar bayangannya. Lebih dahsyat, lebih indah. Ya Allah, aku pengen masuk pintu lewat sana, sepertinya bagus. Oh, boleh masuk. Masuk lewat sana. Bebas. Pas nyampe di surga ketemu. Akbar, ngapain di sini? Aku di surga dong. Temanmu dulu yang nakal tuh mana? Enggak tahu. Ketawa-tawa saking senangnya masuk surga. Ayahmu mana, Bar? Ada di belakang. Tegang bikin sambal terasi. Ada nggak di surga sambal terasi? Apa yang kita mau ada semua. Tapi makanannya lebih lezat daripada yang ada di PAUD. Lebih lezat daripada yang ada di Karangmenda. Udah semuanya sudah pindang ada nggak? Ada. Ya Allah, aku mau pindang karena masakan ibu. Sudah ada. Cicip ah. Ya Allah, sate kambing Pak di Arbas ada. Sudah ada. Baru keinginan sudah muncul. Hebat sekali Allah ya. Keren. Allah gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah makan sambil duduk. Mau. Adik-adik, di surga apa yang diinginkan ada semua, ada semua.